Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru bagi kami Tuhan. Kami boleh bersyukur selalu ya Tuhan, dan untuk seterusnya bahwa hidup kami selalu boleh berada dalam pimpinan dan langkah-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami boleh selalu berada dalam kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Kiranya ya Tuhan Kau pimpin hidup kami Tuhan, untuk selalu ya Tuhan berpegang teguh pada firman kebenaran Kau. Terima kasih atas kasih anugerah, berkat, perlindungan, kesehatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang berpikir dewasa. Ketika kita dihadapkan pada masalah atau penderitaan hidup, hal pertama yang biasanya kita lakukan adalah berpikir dan berkata-kata negatif, berkeluh kesah, gerutu, bersungut-sungut, dan mengasihani diri sendiri. Lalu kita akan bertanya kepada diri sendiri, dosa apakah aku ini? Mengapa hidupku penuh masalah? Mengapa Tuhan membiarkan aku seperti ini? Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat ke-1 dikatakan, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Alkitab mengajarkan kita untuk tidak berpikir negatif terlebih dahulu, melainkan ubahlah cara berpikir kita atau mindset kita. Penting diingat, selama kaki kita berpijak di atas bumi ini, kita tak akan pernah bisa lari dari masalah atau kesulitan. Siaplah menghadapinya, maka milikilah sikap hati yang benar dalam menyikapi suatu permasalahan. Sebab Tuhan selalu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu terdapat dalam Roma pasal 8 ayat 28. Ada kalanya Tuhan izinkan masalah atau penderitaan sebagai cara untuk membawa kita makin dekat kepadanya. Tidak lagi berpaut pada kekuatan sendiri dan semakin menjauhkan kita dari pelanggaran terhadap firman-Nya. Daud berkata, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Ini terdapat dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-67 dan ayat yang ke-71. Dan kalau kita perhatikan juga nasihat Rasul Paulus ini, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Itu terdapat dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 20a. Orang percaya dituntut untuk menjadi dewasa dalam berpikir maupun bertindak. Orang yang dewasa rohani pasti sanggup menghadapi masalah atau kesulitan hidup dengan pemikiran yang dewasa pula, di mana ia mampu membedakan mana yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Tidak lagi suka mengeluh, tidak lagi suka ngambek, tidak lagi suka marah-marah, tidak lagi suka menyalahkan orang lain atau keadaan. Tidak mudah berputus asa atau mengasihani diri sendiri. Rasul Paulus berkata, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Itu terdapat dalam 1 Korintus 13 ayat 11. Masalah atau penderitaan ini adalah suatu proses yang menuntun kita kepada kedewasaan rohani. Oleh karena itu, mari
kita mempunyai pikiran yang positif, tidak bersungut-sungut, tidak berkeluh kesah, dan tidak mengasihani diri sendiri. Karena kita harus percaya janji Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat 28 tadi dikatakan bahwa Tuhan selalu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Oleh karena itu, Tuhan mengizinkan masalah atau penderitaan terjadi sebagai suatu cara untuk membawa kita semakin dekat kepadanya. Dan supaya kita tidak berpaut pada kekuatan sendiri, tetapi berserah total kepada Tuhan. Supaya kita bisa jauh dari pelanggaran-pelanggaran terhadap firman-Nya. Biarlah pemikiran kita tidak lagi seperti kanak-kanak, tetapi kita berpikir dewasa. Tinggalkan sifat kanak-kanak kita. Tidak lagi kita mengeluh. Dan kita mampu, sebagai seorang yang mempunyai pikiran yang dewasa, mampu membedakan mana yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat Engkau pada hari ini Tuhan. Di mana Tuhan kami boleh bersyukur bahwa Engkau selalu memimpin hidup kami, supaya pemikiran kami boleh semakin dewasa di hadapan Engkau Tuhan. Dan juga ya Tuhan, hubungan kami ya Tuhan boleh semakin dekat kepadamu Tuhan. Menyerahkan hidup kami ya Tuhan kepadamu Tuhan, dan tidak berdasarkan kekuatan sendiri. Pimpin setiap langkah dalam hidup kami ya Tuhan, supaya ya Tuhan kami boleh selalu ya Tuhan bersandar kepada Engkau, karena Engkau selalu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua hal di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.